Dan ini markas Sabilut Taubah ini sebenarnya kita lihat di sini, wah, di antara gebyok yang begitu indah ini. Ini artinya maknanya apa nih, Gus? Kenapa kok saya bahasakan markas? Bahkan saya juga dikomentari teman-teman saya banyak. Biasanya kan kalau majelis itu sekretariat atau pokoknya bahasanya resmi-resmi. Bahasa ya, betul. Ini markas ini ya, beda sendiri nih. Karena ya itu tadi berawal dari garangan-garangan orang-orang kayak gitu itu biasanya apa? Nyun sewu. Kalau mau minum kemana? Ayo kita ke markas. Di Jawa Timur itu waktu itu kan ada istilah 10.000 mencari teman. Iya. Artinya punya uang 10.000, iuran sama temannya, minum di mana? Ayo kita ke markas, kemana? Lah, ini tak rubah. Di mana markas ini menjadi tempat fafiru ilallah. Kita lari kepada Allah, menjadi rumah kedua kita. Dulu itu kan anak pakai kerudung, keluar malam-malam pakai kopiah, pakai sarung. Wah, ini kemana? Wong anak muda kok nggak gaul. Anak muda itu ya ke alun-alun, mungkin pacaran atau apa. Nah, sekarang itu tak buat biar tren. Aku pede nih markas. Tapi acaranya ngaji. Ya, Masya Allah. Nggak minum, nggak narkoba. Bahasanya markas. Jadi memindahkan markas ini dalam pengertian negatif kepada pengertian yang positif gitu ya, Gus ya. Dan ternyata alhamdulillah berhasil. Orang-orang itu agak pede. Aku ning markas aku. Mantap. Masalahnya ya saya itu dipandang sebelah mata. Ya memang karena ya di sosial media ya bebas, tapi nggak masalah. Saya juga nggak marah karena memang ini langkah saya. Betul. Dulu kalau saya disuruh milih, saya ya milih jadi kiai mungkin kayak kakek saya atau kayak abah saya yang bertemannya memang dengan orang-orang baik atau santri-santri, beliau istiqomah ya kalau milih. Kalau disuruh memilih, tapi kan ini bahkan saya dulu waktu jamaah 200 saya jenuh. Ya Allah, ini orang 100 kok apa itu tukang ngentaing. Ini jamaah ini kok ngejek semua. Ya Allah, saya itu kok ditakdir seperti ini. Mau tak bubarkan dulu. Sempat ada perasaan itu ya. Saya sampai mau frustasi. Saya bilang ke ibu saya, Bu, tak bubarkan aja. Saya udah nggak kuat, ditata sulit, lebih enak nata orang-orang yang sudah ingin niat ngaji. Bener. Ternyata ibu saya itu luar biasa, selalu mengingatkan saya sabar. Ya memang kamu itu jatahnya seperti ini. Semua orang itu memiliki nikmatnya masing-masing, bagiannya masing-masing dan ujiannya masing-masing. Nikmati saja bagianmu. Oh ternyata lambat laun mereka akan lebih mengerti. Ya itu tadi, mulai dari bahasa-bahasa saya itu mungkin markas. Terus apa? Bahkan saya ngajak umroh jamaah saya nggak seperti ustadz-ustadz yang lain. Ayo kita umroh, enggak gitu. Saya gini, ayolah sekali-kali kita ngopi di Mekah. Wih, Masya Allah. Di Madinah, masa ngopi cuma di rumah aja. Loh, Gus saya belum pantas. Loh kamu aja masuk diskotik nggak pernah nanya pantas atau tidak. Iya. Semalam kamu berapa karaoke? 5 juta Gus. Alah umroh 30, 40 juta gampang. Nggak sampai 1 tahun ngumpulin kamu dapat. Masya Allah. Jadi problemnya kita sering dipandang sebelah mata. Ya. Tapi ya itu nggak masalah. Iya. Nah ini Masya Allah ya, maksudnya alhamdulillah kita lihat sekarang ini Gus Ikdam ini menjadi panutan banyak orang. Dan ini apa yang dirasakan sama Gus Ikdam sendiri nih, Masya Allah nih. Kalau saya dikatakan panutan, saya malah semakin takut. Karena usia saya masih muda, setelah itu keilmuan saya juga belum mumpuni lah untuk dikatakan menjadi panutan. Karena kalau orang itu menjadi panutan itu artinya dia itu menjadi kiai atau menjadi ulama. Lah al ulama itu kan warasatul anbiya. Warasatul anbiya, pewarisnya Nabi, betul. Lah saya waduh masih jauh kita. Tapi kan afaknya. Itu kan menurut Gus Ikdam. Tapi kalau menurut kita ini kan Gus Ikdam ini udah live the pride, doa kan udah luar biasa, kayak ya memang jadi satu orang yang bisa menjadi kebanggaan orang-orang atau kebanggaan masyarakat sekitar gitu loh. Perasaan apa mungkin ya kedepannya mungkin kadang Gusti pengen lebih bagaimana? Ya untuk diri saya sendiri saya ingin menjadi lebih baik lah. Iya. Karena ya itu kadang ternyata setiap pergerakan saya atau bahkan setel saya bahkan apa itu kadang diikuti orang. Bahkan saya sering kalau saya ngaji terlalu jauh jangan ikut. Loh nanti kalau sepi gimana Gus? Nih lebih baik kamu di rumah sehat, kerja, kalau ada waktu ngaji aja. Nggak usah terlalu ikut saya kemana-mana, saya kasihan. Karena ekspektasi saya itu bukan masalah saya ini punya jamaah banyak atau gimana, enggak. Tapi orang yang pernah bertemu saya, setidaknya lebih baik daripada masa lalunya. Masya Allah, amin. Ingin saya seperti itu. Benar. Penting kamu lebih baik. Makanya salah satu
yang menjadi semangat saya itu sering sakit, Mas, karena saking padatnya jadwal saya. Satu hari kadang 2, 3, 4, akhirnya saya sampai capek. Mungkin salah satunya juga hiburan buat Gus Ikdam ini, makanya sering-sering ke Mekah kali ya. Mungkin sering umroh gitu ya. Ibadah tenang gitu ya. Mungkin ekspektasi saya di sana nggak ada yang banyak yang kenal. Lah ternyata ya sekarang nggak bisa sosial tetap media. aja. Tapi ada hikmahnya apa nih sering-sering ke Mekah apa nih Gus? Ya itu, Masya Allah, kemarin saya pertama mendarat itu kan ke Jordan. Jordan, dari iya, Palestina Jordan, itu iya. dari Palestina ke Palestina itu lewat Jordan. Lewat Jordan, ya. Nggih. Saya ziarah tabaruk ke tempat-tempat yang pernah disinggahi Rasulullah. Di situ Masya ada pohon sahabi itu waktu Rasulullah perdagangan itu pernah buat berteduh. Berteduh di situ, betul. Iya lah, Mas Fadli. Iya. Saya itu sampai mikir gini, ya Allah, pohon saja yang pernah dibuat teduh Rasulullah. Ini sudah beribu tahun, berapa ribu tahun ini. Sejak zaman Rasulullah masih hidup. Artinya apa? Ternyata sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Ya. Itu ternyata masih hidup sampai kapanpun. Nah, artinya apa? Pelajarannya, hati kita itu berarti kalau kita ingin terus hidup, katakanlah ketika kita sakit, katakanlah ketika kita apa, tapi hatinya gimana agar terus hidup? Kita harus menjalin hubungan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mungkin dulu dilempari batu, mungkin sekarang kita dilempari omongan-omongan yang buruk, ya akan kita tampar. Sikat aja lagi, pokoknya yang penting masih jalannya Allah.